Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Seorang operator layanan operasional di Dinas Pendidikan Provinsi X mendapat tugas mendistribusikan komputer kepada beberapa unit kerja baru yang dibentuk. Sebelum mendistribusikan komputer tersebut, langkah awal apa yang paling tepat dilakukan operator untuk memastikan kelancaran distribusi? A. Menghubungi perwakilan setiap unit kerja untuk menjemput komputer sesuai kebutuhan masing-masing. B. Melakukan pencocokan daftar inventaris peralatan dengan kondisi real fisik komputer. C. Langsung mengirim komputer ke unit-unit tersebut sesuai daftar tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. D. Meminta persetujuan pimpinan terlebih dahulu sebelum melakukan proses distribusi komputer tersebut. E. Menyimpan komputer di gudang sampai ada pengumuman lebih lanjut dari kepala dinas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan pencocokan daftar inventaris peralatan dengan kondisi real fisik komputer. Karena langkah awal yang penting dalam distribusi prasarana adalah memastikan data inventarisasi sudah sesuai dengan kondisi fisik yang ada. Dengan mencocokkan daftar inventaris dan mengecek kelengkapannya, operator dapat menghindari kesalahan distribusi seperti kekurangan atau kelebihan peralatan. Hal ini mempermudah proses distribusi dan memastikan setiap unit menerima perlengkapan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan lengkap. Soal nomor 2. Operator layanan operasional di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Y melakukan pengecekan rutin kondisi prasarana di ruang rapat utama, termasuk sistem pendingin dan sistem penerangan. Faktor manakah yang paling penting diperhatikan ketika memeriksa prasarana tersebut untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna ruangan? A. Memastikan semua peralatan sudah terdaftar dalam inventaris tanpa pengecekan visual langsung ke lapangan. B. Menjamin sistem ventilasi udara, pencahayaan, dan akses jalur keluar darurat berfungsi dengan baik. C. Fokus pada kebersihan ruangan saja karena ruang rapat utama sering digunakan dalam kegiatan publik. D. Hanya memeriksa kenyamanan kursi dan meja karena itu yang langsung dirasakan pengguna. E. Mengecek ketersediaan anggaran perawatan fasilitas untuk tindakan perbaikan jika diperlukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjamin sistem ventilasi udara, pencahayaan, dan akses jalur keluar darurat berfungsi dengan baik. Karena dalam memeriksa kondisi prasarana ruang rapat, aspek keselamatan dan kenyamanan utama meliputi ventilasi udara yang baik, pencahayaan cukup, serta akses keluar darurat yang aman. Memastikan ventilasi dan cahaya optimal menjamin kenyamanan, sedangkan jalur evakuasi berfungsi mencegah risiko saat keadaan darurat. Aspek ini lebih prioritas dibanding aspek inventarisasi atau kebersihan semata, agar pengguna ruangan tetap aman dan nyaman. Soal nomor 3. Di lingkungan Kementerian Pertanian, operator layanan operasional perlu mendistribusikan peralatan praktek lapangan ke 5 balai penelitian daerah. Menurut prinsip penyimpanan prasarana yang baik, bagaimana cara menempatkan peralatan tersebut agar efektif dan efisien? A. Mengirimkan semua peralatan ke gudang pusat kementerian karena lokasi lebih aman terkontrol sebelum dialokasikan. B. Menyimpan di kantor operasional setempat tanpa jadwal pengiriman resmi untuk fleksibilitas penggunaan. C. Menahan peralatan di gudang kementerian sampai permintaan resmi dari masing-masing balai diajukan. D. Menempatkan peralatan tersebut pada gudang di setiap balai penelitian setempat. E. Mengalokasikan peralatan kepada unit satu persatu berdasarkan permintaan tanpa memperhatikan penyimpanan standar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menempatkan peralatan tersebut pada gudang di setiap balai penelitian setempat. Karena menempatkan peralatan praktek lapangan langsung di gudang setiap balai penelitian daerah akan memudahkan akses dan respons cepat saat alat dibutuhkan. Penyimpanan lokal seperti itu memastikan peralatan siap pakai sehingga tenaga lapangan tidak menunggu lama. Soal nomor 4. Seorang operator layanan operasional di kantor pelayanan teknis Dinas Pekerjaan Umum menemukan sejumlah kerusakan ringan pada prasarana bangunan saat mengecek lingkungan kerja. Langkah berikut yang paling tepat dilakukan operator tersebut adalah A. Langsung memperbaiki kerusakan ringan tersebut sendiri dengan alat seadanya agar lingkungan kerja segera nyaman. B. Mengabaikan kerusakan tersebut karena dianggap masih kecil dan tidak mengganggu pekerjaan. C. Membuat laporan kerusakan dan mengajukan permintaan perbaikan melalui mekanisme yang ada. D. Meminta unit kerja lain untuk memperbaiki kerusakan tanpa melibatkan tim pemeliharaan resmi. E. Memindahkan peralatan dari lokasi yang rusak ke ruang lain sementara menunggu perbaikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membuat laporan kerusakan dan mengajukan permintaan perbaikan melalui mekanisme yang ada. Karena untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas perbaikan prasarana,
Operator harus melaporkan kerusakan secara formal melalui mekanisme pengajuan perbaikan yang berlaku. Langkah ini memastikan penanganan dilakukan oleh tim ahli dan penggunaan anggaran tercatat. Memperbaiki sendiri atau mengabaikan kerusakan tanpa prosedur dapat menimbulkan masalah tanggung jawab dan kualitas perbaikan yang kurang terjamin. Soal nomor 5. Operator layanan operasional Kementerian X melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi prasarana dan kebersihan lingkungan kantor. Mengapa pemeriksaan rutin semacam ini sangat penting dilakukan oleh operator layanan operasional? A. Hanya sebagai formalitas administratif dan bukti laporan, tanpa implikasi langsung pada keselamatan ataupun kenyamanan. B. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pegawai serta mencegah risiko kecelakaan dengan memeriksa segala kelengkapan secara rutin. C. Agar semua prasarana selalu berfungsi 100% secara terus-menerus tanpa kendala apapun. D. Untuk mengurangi beban biaya perawatan jangka panjang, meskipun sementara mengorbankan beberapa kenyamanan operasional. E. Hanya dilakukan saat diminta supervisor saja, karena tanggung jawab perbaikan bukan ada di tangan operator layanan operasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pegawai serta mencegah risiko kecelakaan dengan memeriksa segala kelengkapan secara rutin. Karena pemeriksaan rutin prasarana bertujuan utama menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna kantor. Dengan mengecek secara berkala, operator dapat mendeteksi potensi masalah, misalnya kabel listrik kendur atau ventilasi tidak berfungsi, sebelum terjadi kecelakaan. Langkah ini memastikan prasarana selalu layak pakai dan sesuai standar keamanan kerja, bukan sekadar memenuhi administrasi semata. Soal nomor 6. Di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Z, operator layanan operasional diberi tugas memeriksa kondisi prasarana ruang operasi dan ruang rawat inap. Aspek-aspek utama manakah yang wajib diperiksa untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas medis? A. Ketersediaan snack dan minuman untuk pasien demi kenyamanan selama menunggu. B. Ruang hijau sekitar rumah sakit agar memberi oksigen tambahan bagi pasien. C. Sistem kelistrikan darurat atau genset, sistem pendingin udara steril, pencahayaan medis memadai, dan jalur evakuasi kebakaran berfungsi. D. Jumlah tempat tidur cadangan yang tersedia untuk keadaan darurat. E. Kelengkapan peralatan medis untuk tindakan medis segera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sistem kelistrikan darurat, sistem pendingin udara steril, pencahayaan medis memadai, dan jalur evakuasi kebakaran berfungsi. Karena di rumah sakit, prasarana seperti kelistrikan darurat, sistem udara steril, penerangan operasional yang cukup, dan jalur evakuasi kebakaran mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien serta petugas medis. Memeriksa aspek-aspek tersebut memastikan operasi dan perawatan dapat berjalan aman tanpa hambatan teknis. Kelengkapan medis memang penting, namun fokus pertanyaan ini pada prasarana pendukung untuk operasi aman. Soal nomor 7. Operator layanan operasional di Kementerian Lingkungan Hidup bertugas melakukan pengecekan berkala terhadap prasarana seperti lampu darurat, AC, dan fasilitas keselamatan. Seberapa sering minimal operator tersebut harus melakukan pemeriksaan rutin prasarana kantor? A. 2 kali setahun saat evaluasi kinerja. B. Hanya saat ada kebijakan baru. C. Pada saat libur nasional untuk menghindari gangguan kegiatan. D. Hanya bila ada laporan kerusakan dari pegawai. E. Sekali sebulan atau lebih sering jika ditemukan masalah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya, E. Sekali sebulan atau lebih sering jika ditemukan masalah. Karena pemeriksaan prasarana harus dilakukan secara terjadwal dan proaktif, frekuensi yang disarankan adalah minimal sekali dalam sebulan. Hal ini memungkinkan deteksi dini kerusakan sebelum memburuk. Langkah ini lebih baik daripada pemeriksaan jarang atau menunggu laporan kerusakan, sehingga mencegah gangguan operasional dan memastikan lingkungan kerja tetap aman. Soal nomor 8. Operator layanan operasional di Kantor Pelayanan Teknis Kabupaten Banten mendistribusikan alat ukur suhu udara ke beberapa laboratorium. Setelah pendistribusian, ternyata 2 unit alat ukur tersebut tidak berfungsi. Langkah apa yang perlu diambil operator untuk menangani masalah ini dengan tepat? A. Segera membeli alat pengganti sendiri dan memasangnya di laboratorium tanpa proses penggantian garansi. B. Mengabaikan kerusakan tersebut karena dianggap tidak mendesak selama masih ada alat cadangan. C. Menyalahkan petugas laboratorium karena tidak merawat alat dengan benar. D. Memeriksa instalasi kelistrikan laboratorium dahulu sebelum mengambil tindakan. E. Melaporkan kondisi tidak sesuai ke manajemen dan mengajukan klaim garansi kepada penyedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melaporkan kondisi tidak sesuai ke manajemen dan mengajukan klaim garansi kepada penyedia. Karena ketika setelah distribusi ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian, prosedur yang benar adalah melaporkan ke pihak manajemen dan pengadaan. Soal nomor 9. Dalam lingkup tugas operator layanan operasional,
Berbagai kegiatan dilakukan untuk pemeliharaan sarana prasarana. Manakah contoh kegiatan yang lebih berkaitan dengan prasarana ketimbang sarana operasional? A. Menghidupkan komputer dan mengecek aplikasi administrasi yang digunakan pegawai. B. Memeriksa dan memperbaiki kebocoran atap gedung kantor. C. Menata buku serta materi rapat di ruang arsip kantor. D. Membeli alat tulis kantor untuk kebutuhan administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memasang perangkat keras seperti printer di meja kerja karyawan. B. Memeriksa dan memperbaiki kebocoran atap gedung kantor. Karena prasarana merujuk pada infrastruktur bangunan dan fasilitas gedung. Kegiatan seperti memeriksa dan memperbaiki kebocoran atap gedung masuk dalam kategori prasarana. Sementara pilihan lain, komputer, buku, alat tulis, printer, lebih berkaitan dengan sarana, peralatan dan perlengkapan operasional. Memastikan kondisi gedung adalah tanggung jawab operasi terhadap prasarana fisik kantor. Soal nomor 10, dalam struktur organisasi instansi pemerintah, ada pemisahan tugas prasarana dan sarana. Siapa yang bertugas langsung melakukan pemeriksaan kondisi prasarana dan lingkungan kantor secara rutin? A. Pimpinan unit atau atasan langsung karena mereka menetapkan standar kerja. B. Petugas keamanan karena mereka selalu berpatroli di lingkungan kantor. C. Operator layanan operasional. D. Tenaga kebersihan karena mereka berada di lingkungan setiap hari. E. Petugas gudang karena berurusan dengan inventaris barang kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Operator layanan operasional. Karena pemeriksaan prasarana merupakan tugas utama operator layanan operasional, merekalah yang bertanggung jawab melakukannya secara rutin. Pimpinan menetapkan kebijakan, petugas keamanan atau kebersihan memiliki tugas terpisah, sedangkan operator memiliki spesialisasi pada inventaris dan kondisi fasilitas. Soal nomor 11, operator layanan operasional di Kantor Pelayanan Teknis Kabupaten Banten mendistribusikan alat ukur suhu udara ke beberapa laboratorium. Bagaimana cara terbaik mendokumentasikan pendistribusian tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan? A. Hanya melakukan pengumuman internal agar pegawai tahu barang telah tiba. B. Membuat berita acara serah terima untuk setiap unit yang menerima peralatan, lengkap dengan tanda tangan penerima. C. Menyimpan peralatan di gudang tanpa dokumentasi sampai audit berikutnya. D. Mengatur perjanjian lisan dengan kepala unit terkait. E. Mengirim foto peralatan kepada manajemen pusat tanpa dokumen serah terima lainnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat berita acara serah terima untuk setiap unit yang menerima peralatan, lengkap dengan tanda tangan penerima. Karena dokumentasi distribusi harus resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, cara terbaik adalah membuat berita acara serah terima untuk setiap unit penerima. BAS memuat rincian alat, kuantitas, dan tanda tangan penerima, sehingga bukti distribusi jelas dan audit trail terjaga. Metode lain seperti lisan atau hanya foto tidak menjamin keabsahan administrasi distribusi. Soal nomor 12, operator layanan operasional di Dinas Perhubungan Provinsi ditugaskan mendistribusikan rambu lalu lintas baru ke beberapa dinas perhubungan kabupaten. Sebelum mendistribusikan, hal penting apa yang harus dilakukan operator? A. Langsung mengirimkan rambu, kemudian melakukan koordinasi penempatan di lapangan setelah tiba di lokasi. B. Menyimpan rambu di gudang sementara untuk menunggu persetujuan anggaran daerah. C. Hanya mengecek jumlah stok di gudang pusat, tanpa perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah. D. Meminta kepala dinas provinsi menunjuk petugas penyalur tanpa supervisi operator. E. Memastikan rambu tersebut sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan jalan di masing-masing daerah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memastikan rambu tersebut sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan jalan di masing-masing daerah. Karena setiap daerah memiliki kondisi jalan dan kebutuhan berbeda, operator wajib memeriksa spesifikasi rambu sesuai standar teknis dan kebutuhan lokal. Dokumen pengiriman yang lengkap, misal BAST atau SOP pengiriman, juga penting sebagai bukti distribusi resmi. Langsung mengirim tanpa cek atau hanya melihat stok saja mengabaikan kecocokan prasarana dengan kondisi lapangan. Soal nomor 13, seorang operator layanan operasional di kantor kabupaten menyuruh petugas membawa beberapa mesin fotokopi berat ke lantai 5 secara manual. Apa potensi masalah dari metode distribusi ini? A. Tidak menjadi masalah karena tangga kantor cukup luas untuk membawa barang berat. B. Akan lebih cepat selesai dibanding menunggu penggunaan alat bantu, karena tidak melibatkan pihak lain. C. Risiko keselamatan petugas dan kerusakan mesin akibat pengangkatan manual yang berat. D. Cara ini menekan anggaran karena tidak perlu menyewa alat berat, sehingga positif. E. Tidak berkaitan dengan tanggung jawab operator karena hanya petugas teknis yang melakukannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah C. Risiko keselamatan petugas dan kerusakan mesin akibat pengangkatan manual yang berat. Karena membawa barang berat secara manual dalam jumlah besar di tangga dapat membahayakan keselamatan petugas yang mengangkat serta merusak barang. Risiko seperti cedera punggung atau jatuh sangat tinggi jika tidak memakai alat bantu. Metode ini seharusnya menggunakan elevator barang, kren, atau forklift demi keamanan dan efisiensi distribusi. Soal nomor 14, operator layanan operasional di kantor bupati berhasil mendistribusikan inventaris baru ke beberapa dinas, namun lupa mendapatkan tanda tangan penerima di setiap unit. Apa konsekuensi dari kelalaian ini? A. Tidak masalah karena penerima biasanya kooperatif dan pengiriman dianggap sudah diketahui. B. Dapat diatasi kemudian dengan pencatatan stok tanpa tanda tangan penerima. C. Menyulitkan pencarian tanggung jawab jika alat hilang, tetapi itu bukan kesalahan operator. D. Bukti penyerahan tidak lengkap sehingga akuntabilitas dan pertanggungjawaban distribusi menjadi diragukan. E. Hanya perlu dicatat dalam buku catatan internal tanpa perlu tanda tangan resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Bukti penyerahan tidak lengkap sehingga akuntabilitas dan pertanggungjawaban distribusi menjadi diragukan. Karena tanpa tanda tangan penerima, distribusi tidak dapat dibuktikan dengan dokumen sah sehingga akuntabilitas penggunaan barang menjadi lemah. Hal ini mempersulit audit dan pertanggungjawaban. Karena tidak ada bukti resmi penerimaan peralatan. Operator harus mendapatkan tanda tangan penerima sebagai bukti serah terima yang resmi. Soal nomor 15. Di ruang penyimpanan Dinas Kebersihan Kota, terdapat banyak prasarana rusak atau tidak terpakai. Bagaimana sebaiknya operator mengelola barang tersebut agar sesuai ketentuan? A. Menimbun barang bekas di gudang sampai masa kadaluarsa habis. B. Membuang barang rusak ke tempat pembuangan sampah umum tanpa prosedur. C. Melaporkan dan mendata barang-barang tersebut untuk proses pemusnahan atau pelelangan sesuai aturan pengelolaan barang milik negara. D. Membagikan barang-barang tersebut kepada pegawai secara gratis tanpa prosedur resmi. E. Dihibahkan ke masyarakat tanpa pemberitahuan pimpinan untuk menghemat anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan dan mendata barang-barang tersebut untuk proses pemusnahan atau pelelangan sesuai aturan pengelolaan barang milik negara. Karena barang milik negara yang rusak atau tak terpakai harus dikelola sesuai peraturan, operator perlu melaporkan dan mendata barang-barang tersebut untuk proses legal. Misalnya pemusnahan atau pelelangan. Langkah ini memastikan akuntabilitas dan tidak melanggar hukum. Secara formal, disarankan mengikuti prosedur resmi pengelolaan barang, bukan disimpan sembarangan atau dibuang tanpa izin. Soal nomor 16, saat melakukan inspeksi prasarana di kantor pemerintah daerah, operator menemukan kabel listrik berserakan dan menumpuk di bawah meja kerja pegawai. Tindakan korektif manakah yang paling sesuai? A. Mematikan semua aliran listrik di area tersebut sampai ada teknisi listrik datang. B. Menyusun kabel dengan rapi dan menggunakan pengikat atau penutup khusus. C. Buat laporan kerusakan ke manajemen, namun tidak perlu mengambil tindakan kecuali supervisor meminta. D. Langsung memotong kabel yang berlebihan agar tidak berserakan, demi keamanan. E. Menganjurkan pegawai untuk mematikan perangkat listrik mereka saat pulang kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun kabel dengan rapi dan menggunakan pengikat atau penutup khusus. Karena kabel berserakan di area kerja berisiko menyebabkan kecelakaan atau korsleting, operator harus segera menata dan mengamankan kabel tersebut. Solusinya adalah menyusun kabel dengan rapi, menggunakan pengikat atau cover khusus agar tidak mengganggu jalur lalu lintas. Tindakan ini mencegah bahaya dan memastikan keamanan tanpa harus mematikan listrik atau mengambil tindakan drastis lainnya. Soal nomor 17. Operator layanan operasional di Balai Kesehatan Provinsi bertugas mengawasi kebersihan lingkungan kantor. Pada saat memeriksa area publik, ia menemukan tumpukan kardus bekas akreditasi di sudut ruangan. Bagaimana seharusnya operator menangani temuan ini? A. Membiarkan kardus menumpuk karena bukan urusan operator layanan operasional. B. Memindahkan kardus ke gudang sementara tanpa mengurangi jumlahnya. C. Mengumpulkan kardus-kardus tersebut dan memerintahkan petugas kebersihan untuk membuang. D. Menyimpan kardus tersebut untuk acara kantor berikutnya tanpa disortir. E. Mengajukan laporan resmi dulu sebelum ada tindakan kebersihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengumpulkan kardus-kardus tersebut dan memerintahkan petugas kebersihan untuk membuang. Karena tumpukan kardus bekas perlu segera diatasi agar lingkungan kantor tetap bersih, operator harus bertindak cepat. Langkah tepat adalah mengumpulkan kardus dan memerintahkan petugas kebersihan untuk membuang atau mendaur ulang sesuai prosedur pengelolaan sampah. Dengan demikian, area publik kembali rapi dan menghindari gangguan kesehatan atau keselamatan. Soal nomor 18, operator sering melakukan pemeriksaan prasarana ruang server secara rutin. Manakah aktivitas berikut yang sebaiknya tidak dilakukan operator saat inspeksi prasarana ruang server?
A. Memeriksa kestabilan catu daya listrik cadangan dan sistem pendingin khusus server. B. Mengecek kelembapan ruangan untuk menjaga perangkat elektronik tetap optimal. C. Memastikan pencahayaan darurat di ruang server berfungsi. D. Menghitung stok dan jenis kabel jaringan tersimpan di meja operator. E. Memeriksa keamanan pintu akses ke ruang server. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menghitung stok dan jenis kabel jaringan tersimpan di meja operator. Karena fokus pemeriksaan prasarana ruang server adalah memastikan infrastruktur pendukung berfungsi. Aktivitas menghitung stok kabel jaringan lebih berkaitan dengan sarana, bukan pemeriksaan prasarana fisik. Oleh karena itu, aktivitas tersebut sebaiknya tidak menjadi prioritas dalam pemeriksaan prasarana ruang server. Soal nomor 19, sebuah dinas daerah memperoleh pasokan prasarana seperti atap seng dan cat dalam jumlah besar untuk kebutuhan 1 tahun penuh. Bagaimana sebaiknya strategi pendistribusian agar tidak terjadi kerusakan atau pemborosan? A. Menyimpan seluruh pasokan di gudang pusat sampai akhir tahun untuk menunggu arahan. B. Mendistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan real setiap unit. C. Langsung menyalurkan secara merata ke semua unit, walaupun kebutuhan masing-masing berbeda. D. Meminta tiap unit membuat permintaan resmi sebelum pengiriman tanpa menyediakan stok di lapangan. E. Menjadwalkan 1 kali pembagian di awal tahun untuk efisiensi sekaligus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mendistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan real setiap unit. Karena menyimpan barang konstruksi terlalu lama dapat menimbulkan kerusakan, strategi terbaik adalah mendistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan. Dengan begitu, pasokan segar diterima oleh tiap unit, menghindari penumpukan stok lama. Metode ini juga memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan, dibanding menyimpan semuanya sekaligus. Soal nomor 20. Saat ini Kementerian X mendorong digitalisasi inventaris prasarana. Bagaimana penggunaan sistem inventarisasi berbasis aplikasi dapat mempermudah operator layanan operasional dalam mendistribusikan prasarana? A. Hanya menambah beban pekerjaan karena operator harus belajar perangkat baru setiap saat. B. Tidak terlalu berguna karena operator bisa langsung mengecek gudang secara manual. C. Menggantikan sepenuhnya pemeriksaan visi prasarana sehingga operator tidak perlu datang ke lokasi. D. Memudahkan pemantauan ketersediaan dan kondisi barang secara real-time. E. Membingungkan unit penerima karena data digital seringkali tidak dipahami mereka. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memudahkan pemantauan ketersediaan dan kondisi barang secara real-time. Karena aplikasi inventarisasi memungkinkan pencatatan barang secara real-time, operator dapat dengan cepat melihat ketersediaan stok dan kondisi terkini peralatan. Hal ini mempercepat proses distribusi karena data akurat tersedia. Meskipun pemeriksaan fisik tetap perlu, sistem digital sangat membantu efisiensi dan pengawasan tanpa menambah beban administrasi manual. Soal nomor 21. 2 tingkat pemerintahan memiliki birokrasi berbeda. Apa perbedaan utama dalam mekanisme pendistribusian prasarana antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah? A. Kedua tingkat memiliki prosedur identik tanpa perbedaan proses. B. Pemerintah daerah tidak boleh mendistribusikan prasarana sendiri, harus menunggu instruksi pusat. C. Di pemerintah pusat, pencatatan distribusi tidak terlalu kompleks karena anggarannya sudah tunggal. D. Pemerintah daerah cenderung mengabaikan standar nasional saat mendistribusikan prasarana. E. Di tingkat kementerian, distribusi prasarana umumnya melibatkan persetujuan berjenjang dan standarisasi nasional di tingkat dinas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Di tingkat kementerian, distribusi prasarana umumnya melibatkan persetujuan berjenjang dan standarisasi nasional di tingkat dinas. Karena skala dan struktur berbeda, pendistribusian di kementerian biasanya melibatkan prosedur formal seperti persetujuan lintas kementerian dan penyesuaian standar nasional. Sementara di tingkat dinas, proses bisa lebih langsung dengan penentuan kebutuhan lokal dan keputusan satu pintu. Jadi, dinamika birokrasi di pusat lebih kompleks dibanding dinas. Soal nomor 22. Bayangkan jika prasarana kantor tidak dirawat dan ruang kerja dibiarkan kumuh. Apa dampak yang mungkin timbul? A. Tidak ada dampak berarti karena pegawai sudah terbiasa dengan kondisi kantor. B. Menurunnya produktivitas pegawai dan meningkatnya risiko kecelakaan kerja. C. Ruang kantor menjadi lebih eksotis sehingga meningkatkan motivasi pegawai. D. Semua komponen prasarana tahan lama, jadi biaya tetap stabil. E. Pegawai otomatis melakukan perbaikan sendiri sehingga tidak diperlukan pemeliharaan formal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menurunnya produktivitas pegawai dan meningkatnya risiko kecelakaan kerja.
karena prasarana yang tidak dirawat dan lingkungan kumuh dapat menurunkan kenyamanan kerja. Hal ini memengaruhi kinerja pegawai dan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Peralatan juga lebih cepat rusak jika tak dirawat. Oleh karena itu, perawatan rutin penting untuk menjaga produktivitas dan keamanan. Soal nomor 23, saat mendistribusikan prasarana untuk sensus penduduk, truk pengiriman mengalami kerusakan di tengah jalan. Langkah mana yang harus diambil operator untuk memastikan prasarana tetap sampai tujuan? A. Langsung hentikan pendistribusian dan simpan barang di gudang hingga kerusakan diperbaiki. B. Meminta unit tujuan menjemput sendiri barang untuk menghemat waktu. C. Ambil sebagian barang saja yang masih bisa diangkut dan kabari sisa untuk dikirim kemudian. D. Mengakhiri distribusi dan menjadwalkan ulang pengiriman keesokan harinya. E. Segera koordinasi perbaikan truk atau cari kendaraan pengganti agar distribusi tidak tertunda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Segera koordinasi perbaikan truk atau cari kendaraan pengganti agar distribusi tidak tertunda. Karena memastikan prasarana tiba tepat waktu tetap prioritas, operator harus cepat mencari solusi logistik, seperti memperbaiki kendaraan atau menggantinya. Pendekatan ini menjaga kelancaran distribusi barang ke unit tujuan. Menunda atau berhenti tanpa tindakan berarti menggagalkan target distribusi dan berdampak negatif terhadap perencanaan kegiatan. Soal nomor 24, di sebuah gedung instansi pemerintah, operator harus memeriksa berbagai prasarana teknologi keamanan. Prasarana apa yang sebaiknya diperiksa operator di lantai dasar kantor instansi tersebut? A. Sistem pendingin ruangan untuk menjaga konsentrasi pegawai. B. Kamera pengawas, sistem alarm kebakaran, dan sensor asap. C. Jumlah kunci ruangan dan kenop pintu untuk keamanan tambahan. D. Fasilitas perpustakaan dekat pintu masuk sebagai sumber rujukan kebijakan. E. Ketersediaan media sosial kantor untuk komunikasi darurat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Kamera pengawas, sistem alarm kebakaran, dan sensor asap. Karena keamanan fisik gedung sangat bergantung pada sistem pemantau dan peringatan dini, operator harus memeriksa fungsi CCTV, alarm kebakaran, dan sensor asap. Komponen ini krusial untuk deteksi awal kebakaran atau gangguan keamanan. Pengecekan prasarana tersebut membantu mencegah kerugian besar dan menjaga keselamatan penghuni gedung. Soal nomor 25, operator layanan operasional di Kementerian Kesehatan telah selesai mendistribusikan ventilator ke 3 rumah sakit daerah. Hal apa yang harus dilakukan operator setelah pendistribusian untuk memastikan pemeliharaan jangka panjang? A. Mengasumsikan prasarana sudah aman dan tidak perlu tindak lanjut tambahan. B. Menyusun jadwal pemeliharaan dan memperbarui data inventaris. C. Melaporkan kegiatan distribusi ke pihak ketiga agar menjadi tanggung jawab mereka. D. Langsung mendaur ulang ventilator tersebut agar lebih efisien. E. Menyimpan dokumentasi pengiriman secara rahasia tanpa diinformasikan kepada unit terkait. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun jadwal pemeliharaan dan memperbarui data inventaris. Karena perawatan berkala penting untuk keawetan prasarana, setelah pendistribusian operator harus menyusun jadwal pemeliharaan dan memperbarui data inventaris. Langkah ini memastikan setiap prasarana dipantau kondisinya dan ditangani tepat waktu jika ada kerusakan. Dokumentasi yang baik juga memudahkan audit dan koordinasi antar unit. Soal nomor 26, dalam proses pemeriksaan kondisi prasarana kantor pusat, seorang operator menemukan bahwa salah satu tangga darurat tidak dapat dibuka dari dalam karena terkunci rapat. Apa tindakan yang paling tepat dan segera dilakukan? A. Menempatkan tanda peringatan di depan pintu tersebut tanpa memberi laporan lanjutan. B. Membiarkan kondisi seperti itu karena tangga darurat jarang digunakan. C. Melaporkan kondisi tersebut ke bagian pemeliharaan. D. Membuka pintu darurat paksa menggunakan alat tanpa koordinasi dengan teknisi. E. Menghubungi satuan pengamanan untuk berjaga di sekitar lokasi selama jam kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan kondisi tersebut ke bagian pemeliharaan. Karena tangga darurat berfungsi sebagai jalur evakuasi saat keadaan darurat, akses yang terkunci membahayakan keselamatan semua penghuni gedung. Soal nomor 27, operator layanan operasional di instansi vertikal menemukan bahwa banyak kursi di ruang tunggu publik rusak atau tidak stabil. Apa pertimbangan utama yang harus diambil dalam menyusun laporan perbaikan kepada pimpinan? A. Desain warna kursi yang tidak sesuai dengan interior ruangan. B. Tingkat kebisingan akibat gesekan kursi dengan lantai. C. Preferensi pengunjung terhadap model kursi baru. D. Jumlah kursi yang rusak dan dampaknya terhadap kenyamanan pelayanan. E. Kebersihan ruangan secara keseluruhan tanpa fokus pada kerusakan kursi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Jumlah kursi yang rusak dan dampaknya terhadap kenyamanan pelayanan. Karena dalam menyusun laporan perbaikan,
Operator harus memberikan informasi yang konkret dan dapat dipertimbangkan secara teknis dan administratif. Menyebutkan jumlah kerusakan, lokasi, dan dampak pelayanan membantu pimpinan memahami urgensi. Sementara estimasi biaya menjadi dasar pengambilan keputusan anggaran. Soal nomor 28, mengapa penting bagi operator untuk tidak hanya mengecek keberadaan prasarana tetapi juga fungsinya secara berkala? A. Agar terlihat aktif bekerja dan mendapat penilaian kinerja baik. B. Supaya pegawai tidak menggunakan prasarana yang sudah lama disimpan. C. Karena prasarana yang tidak berfungsi dapat menimbulkan gangguan operasional meskipun fisiknya ada. D. Agar mudah dalam pelaporan audit keuangan tahunan. E. Karena prosedur menyatakan bahwa semua prasarana harus diperiksa sekali saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Karena prasarana yang tidak berfungsi dapat menimbulkan gangguan operasional meskipun fisiknya ada. Karena fungsi prasarana adalah mendukung kelancaran kegiatan kantor, keberadaan fisik saja tidak cukup. Jika tidak berfungsi, alat atau fasilitas tersebut bisa menghambat aktivitas harian. Pemeriksaan berkala menjamin kesiapan dan ketahanan prasarana dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja. Soal nomor 29, dalam kegiatan distribusi kursi dan meja untuk kantor kelurahan, ditemukan jumlah barang yang diterima lebih sedikit dari yang tertera di dokumen pengiriman. Apa langkah paling profesional yang harus dilakukan operator? A. Melengkapi kekurangan barang dari persediaan kantor tanpa dokumentasi. B. Menyerahkan barang yang ada dan mengabaikan perbedaan jumlah. C. Segera membuat berita acara selisih barang. D. Mengalihkan sebagian dari unit lain untuk menutupi kekurangan. E. Menunggu pimpinan menyadari perbedaan tersebut sebelum bertindak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Segera membuat berita acara selisih barang. Karena setiap distribusi harus dapat dipertanggungjawabkan. Operator wajib mendokumentasikan perbedaan antara jumlah fisik dan dokumen melalui berita acara. Laporan ini menjadi dasar untuk penelusuran, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan selanjutnya agar distribusi tetap akuntabel. Soal nomor 30, dalam proses pengawasan prasarana, operator menemukan bahwa jalur evakuasi di lantai 2 kantor tidak memiliki penanda arah yang jelas. Apa risiko utama dari kondisi ini? A. Meningkatkan tagihan listrik karena lampu tanda tidak efisien. B. Menyebabkan kelelahan karena pegawai harus bertanya arah keluar. C. Menghambat evakuasi saat keadaan darurat. D. Mengurangi keindahan interior gedung pemerintahan. E. Menyulitkan tamu untuk masuk ke kantor saat jam operasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghambat evakuasi saat keadaan darurat. Karena penanda jalur evakuasi adalah bagian dari sistem keselamatan gedung. Ketika terjadi kebakaran atau bencana, keberadaan penunjuk arah sangat vital untuk menyelamatkan penghuni. Tanpa penanda yang jelas, proses evakuasi menjadi kacau dan berisiko menyebabkan cedera atau korban jiwa. Soal nomor 31, dalam proses distribusi lemari arsip besi ke berbagai unit pelayanan publik, operator menyadari bahwa beberapa unit memiliki akses tangga sempit dan tidak ada lift. Apa tindakan yang paling sesuai untuk menjamin keselamatan distribusi dan perlindungan barang? A. Memaksa petugas mengangkat secara manual meskipun berisiko kecelakaan kerja. B. Membatalkan distribusi dan menyimpan lemari di gudang sampai akses diperbaiki. C. Mengirimkan barang lebih kecil sebagai alternatif meskipun tidak sesuai permintaan unit. D. Menunda distribusi hingga operator lain tersedia untuk membantu. E. Menggunakan alat bantu angkut seperti troli dan meminta bantuan teknisi bangunan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menggunakan alat bantu angkut seperti troli dan meminta bantuan teknisi bangunan. Karena distribusi barang besar seperti lemari arsip ke lokasi sulit dijangkau harus mempertimbangkan keselamatan kerja dan keamanan barang. Alat bantu serta dukungan teknis membantu proses tanpa menimbulkan risiko cedera maupun kerusakan. Soal nomor 32, operator menemukan bahwa beberapa ruang kerja di kantor dinas masih menggunakan kursi dan meja yang rusak, padahal unit lain memiliki stok berlebih. Apa pendekatan distribusi internal yang paling tepat untuk menangani ketimpangan ini? A. Membiarkan kondisi apa adanya karena pengadaan baru sudah direncanakan tahun depan. B. Melakukan redistribusi antar ruang berdasarkan kebutuhan aktual dengan persetujuan pimpinan unit. C. Mengalihkan kursi dari ruangan penting ke ruangan yang rusak agar merata. D. Mengganti semua kursi di seluruh kantor meski sebagian masih layak. E. Menunggu perintah langsung dari kepala dinas sebelum bertindak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan redistribusi antar ruang berdasarkan kebutuhan aktual dengan persetujuan pimpinan unit. Karena distribusi internal bertujuan efisiensi dan pemerataan sarana prasarana. Dengan redistribusi sesuai kebutuhan aktual,
Pemanfaatan aset negara menjadi lebih optimal tanpa perlu pengadaan baru dalam jangka pendek. Soal nomor 33, ketika operator memeriksa ruang pelayanan publik, ia menemukan AC tidak berfungsi dan tingkat kebisingan dari luar sangat tinggi. Apa yang paling perlu diprioritaskan dalam laporan pemeriksaan tersebut? A. Kebisingan dari luar karena mengganggu konsentrasi pegawai. B. Jarak meja resepsionis dengan pintu masuk utama. C. Jumlah kursi tunggu di ruang pelayanan tersebut. D. Kerusakan AC karena langsung mempengaruhi kenyamanan pengunjung. E. Jumlah pengunjung harian yang datang ke kantor tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kerusakan AC karena langsung mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Karena AC merupakan prasarana utama untuk menjaga suhu dan kenyamanan ruang publik, kerusakannya dapat langsung mempengaruhi kepuasan layanan dan efisiensi kerja petugas. Oleh karena itu harus menjadi prioritas utama dalam laporan pemeriksaan. Soal nomor 34, seorang operator mendistribusikan komputer ke unit kerja baru. Namun, setelah pengiriman, ditemukan beberapa kabel tidak sesuai jenis port komputer. Apa tindakan yang paling akurat sesuai SOP? A. Menyuruh staf di unit tersebut membeli kabel baru tanpa administrasi. B. Mengalihkan kabel dari unit lain tanpa izin. C. Menunggu petugas teknis menyadari dan menyelesaikan masalah sendiri. D. Membiarkan kabel tetap dipakai selama bisa tersambung sebagian. E. Segera melaporkan ketidaksesuaian dan mengajukan penggantian kabel. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Segera melaporkan ketidaksesuaian dan mengajukan penggantian kabel. Karena sesuai SOP, segala ketidaksesuaian dalam distribusi harus dilaporkan dengan segera agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi. Hal ini menjamin keakuratan inventaris dan kualitas distribusi tetap terjaga sesuai kebutuhan pengguna. Soal nomor 35, dalam pemeriksaan fasilitas toilet umum kantor, operator mendapati wastafel bocor dan keran rusak. Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan? A. Menutup akses toilet agar tidak digunakan sama sekali. B. Membiarkan masalah karena toilet tetap bisa digunakan sebagian. C. Membuat laporan kerusakan dan mengajukan perbaikan kepada unit pemeliharaan gedung. D. Mengganti keran dan wastafel sendiri menggunakan dana pribadi. E. Membuat catatan untuk disampaikan saat rapat evaluasi bulanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membuat laporan kerusakan dan mengajukan perbaikan kepada unit pemeliharaan gedung. Karena langkah yang sesuai adalah menyampaikan laporan resmi kerusakan agar segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Tindakan ini menjaga sistem pelaporan berjalan tertib, serta menjamin fasilitas publik tetap dalam kondisi layak pakai. Soal nomor 36, dalam proses pengecekan lingkungan kantor, operator menemukan saluran air yang tersumbat dan menyebabkan genangan di dekat ruang arsip. Apa risiko utama jika hal ini tidak segera ditangani? A. Lantai menjadi terlalu licin dan mengganggu suara rapat. B. Lampu ruangan tidak akan berfungsi maksimal karena kelembapan. C. Dokumen penting bisa rusak karena terkena air dan mencemari area kerja. D. Jumlah pengunjung kantor akan meningkat karena air bersih terlihat tersedia. E. Tingkat kebisingan meningkat akibat suara tetesan air. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Dokumen penting bisa rusak karena terkena air dan mencemari area kerja. Karena genangan air di area penyimpanan arsip sangat berisiko menyebabkan kerusakan dokumen penting dan memicu pertumbuhan jamur. Ini dapat mengganggu pelayanan administrasi dan membahayakan keamanan data kantor. Penanganan segera sangat diperlukan agar prasarana tetap dalam kondisi optimal. Soal nomor 37, operator menerima laporan bahwa AC ruang rapat utama sering mati sendiri saat digunakan. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan operator untuk menangani laporan ini? A. Mematikan AC dan menunggu sampai suhu ruang stabil. B. Mengusulkan pembelian AC baru tanpa mengecek unit yang ada. C. Mengalihkan rapat ke ruang terbuka agar tidak terganggu. D. Menunda penggunaan ruang rapat selama 1 minggu. E. Melakukan pemeriksaan langsung dan mencatat gejala teknis sebelum meneruskan ke teknisi perawatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan pemeriksaan langsung dan mencatat gejala teknis sebelum meneruskan ke teknisi perawatan. Karena langkah awal penanganan keluhan prasarana adalah verifikasi langsung oleh operator. Pencatatan gejala teknis membantu teknisi melakukan diagnosis dengan tepat, sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara efisien dan sesuai kondisi real di lapangan. Soal nomor 38, di ruang layanan publik, operator menemukan sebagian bola lampu redup dan pencahayaan tidak merata. Apa pengaruh langsung dari kondisi ini terhadap layanan? A. Meningkatkan efisiensi energi dan penghematan biaya listrik. B. Membuat ruangan terasa lebih sejuk karena cahaya lebih lembut. C. Mengurangi kebutuhan akan tirai jendela untuk mengatur pencahayaan. D. Menurunkan kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai serta kepercayaan publik terhadap layanan.
E. Tidak berdampak selama alat elektronik lain berfungsi normal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menurunkan kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai serta kepercayaan publik terhadap layanan. Karena pencahayaan yang tidak memadai dapat menurunkan kenyamanan pengguna layanan, membuat pegawai cepat lelah, dan menciptakan kesan tidak profesional. Hal ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan di kantor pemerintah. Soal nomor 39, setelah proses pendistribusian peralatan kantor, operator menerima keluhan bahwa satu unit printer tidak dapat dihidupkan. Tindakan awal apa yang paling sesuai dilakukan oleh operator? A. Langsung mengganti printer dengan unit cadangan dari ruang lain. B. Membiarkan unit penerima menangani kerusakan secara mandiri. C. Memverifikasi keluhan secara langsung dan mengecek koneksi listrik. D. Melaporkan kerusakan ke manajemen tanpa pemeriksaan awal. E. Mengajukan anggaran pengadaan printer baru secara langsung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memverifikasi keluhan secara langsung dan mengecek koneksi listrik. Karena sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi dan penggunaan sarana, operator harus melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan keluhan benar adanya dan bukan akibat kesalahan penggunaan. Ini akan menentukan apakah perlu dilanjutkan ke teknisi atau penyedia barang. Soal nomor 40, dalam pendistribusian lemari arsip baru ke beberapa ruangan kantor, operator diminta memperhatikan penempatan barang sesuai kebutuhan ruangan. Apa prinsip utama yang harus dipedomani dalam penempatan prasarana seperti ini? A. Kesesuaian warna lemari dengan cat dinding dan estetika ruang kerja. B. Kedekatan ruangan dengan ruang kepala kantor. C. Efisiensi ruang, keamanan, dan kemudahan akses bagi pengguna di setiap unit kerja. D. Lemari diletakkan secara acak agar tidak mengganggu alur kerja operator. E. Lemari ditempatkan di lokasi tersembunyi agar tidak mudah terlihat pengunjung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Efisiensi ruang, keamanan, dan kemudahan akses bagi pengguna di setiap unit kerja. Karena penempatan prasarana harus mempertimbangkan fungsionalitas dan aksesibilitas. Efisiensi penggunaan ruang, aspek keamanan, tidak menghalangi jalur evakuasi, dan kemudahan pengguna dalam mengakses arsip adalah faktor penting dalam tata letak lemari arsip yang efektif. Soal nomor 41, operator mendapati bahwa beberapa kabel jaringan di ruang komputer dibiarkan berserakan tanpa pelindung. Apa risiko utama dari kondisi tersebut terhadap operasional dan keselamatan kerja? A. Menyebabkan kebisingan saat pegawai berjalan di area tersebut. B. Mengurangi estetika ruangan tanpa pengaruh teknis berarti. C. Meningkatkan risiko tersandung bagi pengguna. D. Menghalangi pendinginan udara di sekitar meja kerja. E. Mengganggu proses pengadaan karena ruang terlihat tidak rapi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meningkatkan risiko tersandung bagi pengguna, karena kabel yang tidak terorganisir dapat membahayakan keselamatan pengguna, seperti risiko terjatuh atau tersandung. Selain itu, kabel rentan tertarik atau putus yang bisa memengaruhi konektivitas jaringan dan kelancaran operasional. Penataan kabel harus diperhatikan dalam pemeriksaan prasarana. Soal nomor 42, dalam proses pemeriksaan ruang arsip oleh operator, ditemukan suhu ruangan melebihi standar dan sirkulasi udara buruk. Apa dampak langsung terhadap kondisi prasarana dan arsip? A. Kondisi seperti itu membuat operator sulit memindahkan dokumen berat. B. Arsip dan dokumen dapat cepat rusak karena kelembapan tinggi dan suhu ekstrim mempercepat pelapukan. C. Suhu tinggi membuat lampu lebih mudah mati. D. Pegawai cenderung malas masuk ke ruang arsip. E. Pendingin ruangan bisa hemat listrik bila tidak digunakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Arsip dan dokumen dapat cepat rusak karena kelembapan tinggi dan suhu ekstrim mempercepat pelapukan. Karena suhu dan kelembapan yang tidak stabil di ruang, arsip akan mempercepat kerusakan kertas dan bahan arsip lain, sehingga dokumen penting kehilangan kualitas dan sulit diakses. Operator harus memastikan ruangan memiliki sirkulasi dan pengaturan suhu yang baik. Soal nomor 43, ketika memeriksa prasarana ruang rapat, operator menemukan bahwa saklar lampu utama mengalami konsleting ringan. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan dalam kondisi ini? A. Menyiram saklar dengan air agar api padam. B. Mengalihkan rapat ke ruangan lain tanpa tindakan lanjutan. C. Membiarkan saklar digunakan kembali setelah padam. D. Mengamankan area, menonaktifkan aliran listrik. E. Menunggu supervisor mengambil keputusan sebelum bertindak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengamankan area, menonaktifkan aliran listrik.
karena konsleting listrik menimbulkan risiko kebakaran dan kerusakan peralatan. Langkah prioritas adalah memutus aliran listrik dan memastikan tidak ada pengguna mendekat. Lalu melaporkan untuk penanganan profesional demi keamanan bersama. Soal nomor 44, dalam evaluasi distribusi barang ke unit sekolah, ditemukan beberapa alat bantu belajar tidak sesuai jumlah permintaan. Apa langkah korektif yang paling tepat dilakukan oleh operator? A. Mengurangi alokasi ke unit lain secara sepihak agar jumlahnya merata. B. Membiarkan kekurangan tersebut tanpa dicatat karena dianggap minor. C. Mengalihkan tanggung jawab kepada sopir pengantar. D. Mengecek kembali dokumen pengiriman dan membuat berita acara selisih. E. Menyuruh unit sekolah menyesuaikan diri dengan jumlah yang tersedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengecek kembali dokumen pengiriman dan membuat berita acara selisih. Karena ketidaksesuaian jumlah harus didokumentasikan secara tertulis agar menjadi dasar koreksi, audit, dan pertanggungjawaban. Operator tidak boleh melakukan pengalihan barang atau pembiaran tanpa laporan resmi. Soal nomor 45, setelah pengecekan kondisi toilet umum, operator menemukan lantai licin akibat kebocoran. Apa tindakan utama yang perlu dilakukan agar tidak membahayakan pengguna? A. Menutup pintu toilet dan tidak mengizinkan siapapun memakainya. B. Menunggu sampai air mengering dengan sendirinya. C. Mengalihkan tanggung jawab ke petugas keamanan. D. Mengusulkan renovasi toilet secara menyeluruh. E. Memberi tanda peringatan, melaporkan kebocoran ke teknisi, dan memastikan pembersihan dilakukan segera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberi tanda peringatan, melaporkan kebocoran ke teknisi, dan memastikan pembersihan dilakukan segera. Karena lantai licin adalah bahaya langsung bagi keselamatan. Tindakan pencegahan pertama adalah memberi tanda. Selanjutnya, laporan teknis dan pembersihan memastikan toilet tetap aman digunakan. Ini bagian dari tanggung jawab operator dalam menjaga lingkungan kerja yang sehat dan aman. Soal nomor 46, dalam proses pendataan ulang prasarana, operator menemukan bahwa beberapa data lemari arsip tidak sesuai antara dokumen dan kondisi fisik. Apa tindakan profesional yang seharusnya dilakukan? A. Menghapus data yang tidak sesuai tanpa konfirmasi atasan. B. Mengandalkan data lama karena dianggap tidak terlalu penting. C. Mencocokkan ulang data dengan kondisi lapangan. D. Menyerahkan data yang salah kepada unit lain untuk diperbaiki. E. Menunggu audit berikutnya karena bukan tanggung jawab operator memperbarui. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mencocokkan ulang data dengan kondisi lapangan. Karena operator bertanggung jawab memastikan bahwa dokumen inventaris sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian harus ditindaklanjuti melalui koreksi atau catatan revisi agar data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam audit dan pengelolaan aset. Soal nomor 47, operator menerima permintaan dari 2 unit kerja untuk meminjam proyektor pada waktu yang sama, sementara hanya tersedia 1 unit. Apa langkah yang paling bijak dilakukan? A. Memberikan unit proyektor kepada unit yang lebih dikenal secara personal. B. Menolak kedua permintaan agar tidak terjadi konflik. C. Memberikan proyektor secara acak kepada salah satu unit. D. Membagi waktu pemakaian dalam 1 hari secara bergantian tanpa konfirmasi kedua belah pihak. E. Melakukan koordinasi dengan kedua unit untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan dan jadwal kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan koordinasi dengan kedua unit untuk menentukan prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan dan jadwal kegiatan. Karena peminjaman peralatan harus berdasarkan prinsip adil dan profesional. Koordinasi diperlukan agar setiap pihak memahami keterbatasan yang ada, dan unit yang paling membutuhkan dapat diprioritaskan tanpa menimbulkan masalah baru. Soal nomor 48, dalam proses distribusi alat pemadam api ringan atau APAR, operator menemukan bahwa beberapa titik pemasangan belum memenuhi standar. Apa langkah korektif terbaik? A. Menempatkan APAR di ruang penyimpanan sampai ada instruksi. B. Memberikan APAR ke ruangan yang kosong saja. C. Mengalihkan alat ke ruangan pimpinan agar terlihat optimal. D. Segera mengatur penempatan ulang sesuai peta risiko kebakaran dan koordinasi dengan petugas keamanan. E. Menyembunyikan kekurangan penempatan agar tidak menunda distribusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Segera mengatur penempatan ulang sesuai peta risiko kebakaran dan koordinasi dengan petugas keamanan. Karena penempatan APAR harus strategis dan berdasarkan risiko area. Langkah korektif harus mengacu pada peta risiko agar alat pemadam berfungsi maksimal dalam kondisi darurat. Operator wajib berkoordinasi dengan petugas terkait untuk keselamatan gedung secara menyeluruh. Soal nomor 49, seorang operator ditugaskan untuk melakukan pengecekan prasarana seluruh ruangan dalam waktu 2 hari. Apa strategi pemeriksaan yang paling efisien? A. Memulai pemeriksaan dari ruang yang mudah dijangkau tanpa perencanaan.
B. Menyerahkan sebagian tugas kepada pegawai lain tanpa koordinasi. C. Hanya memeriksa ruangan yang sering digunakan. D. Melewati ruang yang terlihat bersih agar menghemat waktu. E. Membuat daftar ruangan dan menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan prioritas fungsi serta ketersediaan waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Membuat daftar ruangan dan menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan prioritas fungsi serta ketersediaan waktu. Karena pengelolaan waktu sangat penting saat tugas padat. Dengan menyusun jadwal berdasarkan prioritas, operator bisa fokus pada ruangan penting lebih dahulu dan memastikan seluruh ruang tetap terpantau secara efisien. Ini menunjukkan profesionalisme dan manajemen kerja yang baik. Soal nomor 50, setelah kegiatan pelatihan, operator menerima banyak permintaan peminjaman meja lipat dan papan tulis portabel. Bagaimana cara pengelolaan layanan peminjaman agar berjalan tertib dan transparan? A. Menyimpan barang tanpa memberikan ke siapapun untuk menghindari konflik. B. Mencatat semua permintaan secara tertulis. Memberikan nomor antrian, dan membuat tanda terima serta pengembalian sesuai jadwal. C. Memberikan barang berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. D. Meminjamkan hanya kepada pegawai senior. E. Memberikan barang tanpa pencatatan untuk mempercepat proses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mencatat semua permintaan secara tertulis, memberikan nomor antrian, dan membuat tanda terima serta pengembalian sesuai jadwal. Karena layanan peminjaman yang tertib harus didukung oleh pencatatan, dokumentasi, dan kontrol jadwal. Hal ini mencegah konflik dan memudahkan penelusuran barang yang belum dikembalikan. Operator harus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dan peminjaman. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.